baik. Gimana dengan Bu Lila? Alhamdulillah, kabarnya juga baik Pak. Seperti janji kita kemarin ya Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Langsung saja, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, ini Bu. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang benar dengan dilema etika itu berdasarkan kasus tersebut. Jika terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan-pilihan yang sama benar, tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasikan antara dilema etika dan bujukan rayu moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Seperti itu ya Pak. Jadi ketika dilema etika itu ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar Ya. dan rujukan moral itu di mana ada benar dan ada yang salah, seperti itu ya Pak. Garis besarnya seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dengan terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya dalam mengambil suatu keputusan itu kita perlu menganalisa terhadap kasus tersebut. Dan tentunya ini kita perlu tergantung dari besar kecilnya permasalahan kasus itu. Bisa kalau yang tidak begitu besar itu bisa kita langsung bekerjasama dengan wali kelas. Itu kita pecahkan permasalahannya. Tapi kalau permasalahan itu berat, itu kita rembuk dalam satu dewan guru untuk membahas permasalahan itu, diputuskan bersama-sama. Jadi secara intinya dimusyawarahkan. Nah, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentang prosedur terhadap kasus ini ya, dilema etika itu kan dihubungkan dengan peraturan. Nah, peraturan sekolah itu kan sudah ada. Itu terjadinya itu dianggap suatu pelanggaran dari aturan itu karena kita sudah membuat suatu aturan sekolahan. Itu lah, untuk prosedurnya tentunya kita menemukan suatu masalah, analisa masalah dulu, masalahnya seperti apa. Setelah masalah itu ada, kemudian kita identifikasi masalah besar dan kecilnya, kemudian kita sampaikan kalau itu lingkupnya di kelas, menyangkut anak kelas berapa, itu nanti dengan wali kelas. Setelah wali kelas, nanti sekiranya bisa diselesaikan. Kalau tidak, nanti kita musyawarahkan lagi dalam rapat guru itu bagaimana cara pemasaran yang baik. Kalau itu mencangkut di luar, misalnya wali murid dan seterusnya, mungkin kita bisa melibatkan dari komite atau pihak-pihak yang lain. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya untuk dilema etika itu terutama kalau itu berhubungan dengan anak itu tidak terlepas dari sekolah, tidak terlepas dari orang tua, dan biasanya ini pengaruh orang tua dan lingkungan itu juga besar. Maka itu ini kalau itu timbulnya dari mungkin karena kesadaran terhadap orang tua yang kurang, maka juga perlu kita upayakan dengan kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua untuk pemecahan bersama terhadap kasus itu.
Ya. Jadi tantangannya itu dari kurangnya kesadaran orang tua tentang pendidikan untuk anaknya ya Pak. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di mana dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke Bu, untuk jadwal untuk kasus bimbingan kasus dan seterusnya itu, kalau kita menghadapi suatu kasus itu biasanya sifatnya insidental. Begitu ada kasus, langsung nanti kita pecahkan bersama, jangan sampai kasus itu ditunda-tunda. Itu nanti pertama adalah karena sebagai guru kelas itu kan kalau di SD itu sudah sebagai guru pembimbing, guru BK seperti itu. Jadi nanti peran dari guru BK bagaimana untuk pemecahan masalahnya, kemudian kita lanjut bersama. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi adalah mensegerakan permasalahan itu segera diselesaikan. Kalau ditunda-tunda nanti justru kurang baik dari pihak sekolah dan juga mungkin dari pihak orang tua kalau itu menyangkut dari pihak orang. Jadi langsung diselesaikan dan tidak menunda-nunda masalah kita. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam hal ini kalau seseorang ya tentunya kita kembali lagi, kita kan dalam satu sekolah itu guru-guru itu kan sebagai guru pembimbing itu, dan itu kita fungsikan dengan sebaik-baiknya untuk pemecahan permasalahan. Kalau itu masih kurang, bisa nanti tergantung permasalahannya tadi saya kembali. Kalau itu melibatkan pihak luar, misalnya komite dalam bulan, ya kita libatkan komite. Jadi peran komite juga andil dalam hal kasus-kasus yang ada di sekolah. Tapi tetap kita yang pertama adalah wali, kemudian mungkin bisa kita libatkan guru-guru yang senior dulu, terus nanti bisa langsung ke rapat-rapat sekolah, Pak Dewan Guru, Bapak itu kita misalkan bagaimana pemecahan masalah. Kalau itu belum bisa, nanti kita bisa kita undang dari pihak komite, kemudian dari pihak yang bersangkutan, misalnya libatkan orang tua atau apa untuk pemecahan permasalahan. Jadi untuk membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika, melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ya Pak. Adanya wali, guru, dan adanya rapat, terus termasuk juga bantuan dari melibatkan komite sekolah ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya yaitu bahwa di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah itu diupayakan sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib itu tentunya adalah menyangkut siswa, menyangkut guru, yang tujuannya adalah untuk kebaikan semuanya, termasuk dalam hal pendisiplinan, anak-anak jangan sampai datang terlambat, dan bagian dari aturan-aturan tata tertib di sekolah. Kemudian yang kedua itu hubungannya dengan kalau kita menghadapi suatu kasus, bagi pembelajaran kita adalah kita memang harus mencermati kasus tersebut, kita analisa kasus tersebut dengan fakta-fakta apa. Jangan sampai nanti kita hanya tidak menggali akar permasalahannya, nanti justru menimbulkan masalah baru. Jadi akar permasalahan biasanya diambil dari dua belah pihak itu, sehingga itu
untuk pembelajaran berikutnya adalah suatu hal keadilan nanti yang tadi kita katakan. Kemudian berikutnya adalah kerjasama dalam pemecahan permasalahan. Itu memutuskan suatu tersebut sehingga nanti hasilnya bisa objektif. Begitu Bu Bram. Oh ya Pak, luar biasa sekali ya Pak. Saya belajar banyak hal dari percakapan wawancara ini. Bagaimana kita mensikapi dilema-dilema yang mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sekali atas waktunya Bapak. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat saya ke depannya. Ya Bu, demikian yang bisa saya bantu, dan terima kasih kepada Bu Nila yang telah andil dalam hal kegiatan ini untuk memajukan terutama adalah anak-anak dalam pelayanan terhadap anak-anak, kemudian dalam kebaikan untuk yang lebih besar dari lingkup sekolahan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sukses selalu untuk Bu Nila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu, kabarnya sehat. Seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Baik Ibu. terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke, baik Ibu. Seperti janji yang kemarin, saya siap siang ini untuk melakukan wawancara. Selanjutnya, adakah yang bisa saya bantu Bu? Ya, terima kasih ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu hari ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada ini ya, sebenarnya ada dua macam. Bila itu dianggap benar ataupun salah, itu permasalahan yang secara hukum itu dianggap sebagai permasalahan. Namun demikian, bila kedua-duanya kita anggap benar, kita namakan kepada dilema etika semacam itu ya Bu. Ya. Terus untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik Bu. Cara kami mengambil keputusan untuk permasalahan yang terjadi, yang pertama kita cari, kita dengan
melakukan identifikasi permasalahan tersebut yang terjadi. Kemudian kita libatkan pihak-pihak yang saling terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya kita kumpulkan fakta-fakta yang ada. Kemudian kita arahkan untuk mengambil keputusan yang tepat dari kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian tanpa merugikan dari pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Ya, jadi Ibu mengambil keputusannya dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Ya, semacam itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang pertama, kita panggil dua belah pihak yang bermasalah, kemudian kita cari keterangan untuk mengetahui inti dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya kita bersama-sama menemukan solusi pemecahan permasalahan yang terjadi, kemudian agar tidak saling merugikan dari kedua belah pihak tersebut, kita rangkul bersama-sama untuk mengadakan permusyawaratan atau kita lakukan kesepakatan untuk mufakat gitu. Ya, jadi intinya untuk kesepakatan itu dibutuhkan kesepakatannya itu tidak merugikan kedua belah pihak. Iya, benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi langkah yang efektif menurut yang pernah kami lakukan adalah dari setiap permasalahan yang terjadi, kedua belah pihak yang bermasalah kita ajak untuk dialog, berkomunikasi, saling mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dianggap mengganjal dari masing-masing itu. Kita adakan dialog dua belah pihak secara komprehensif dan tidak menimbulkan permasalahan atau perselisihan lebih lanjut semacam itu. Dari dua-duanya cukup itu permasalahan selesai sampai di sini, sehingga setelah kita sudah selesai bermusyawarah, berdialog, sudah dianggap permasalahan juga selesai. Jadi tidak menimbulkan permasalahan baru. Ya, sangat bagus ya Bu. Ya. Terus untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangan yang kami hadapi itu adalah mencari solusi permasalahan, penyelesaian permasalahan itu dari kedua belah pihak dengan risiko seminimal mungkin. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu mencari ikan tanpa menimbulkan air keruh itu. Jadi seminimal mungkin risiko kita ambil untuk penyelesaian masalah tersebut. Oleh karena itu kami juga butuh dukungan dari berbagai pihak lain, terutama dari semua warga sekolah di tempat kami. Jadi dibutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah ini. Selanjutnya pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau ada permasalahan dan kami segera mengetahui, maka permasalahan itu harus kita selesaikan saat itu juga atau hari itu juga, supaya permasalahan itu tidak berkepanjangan dan tidak melebar ke permasalahan yang lebih jauh. Kemudian permasalahan perselisihan yang melibatkan dari kedua belah pihak itu kita mintakan
saran dari guru, kemudian masukan juga dari pihak-pihak lain, misalnya dari pengawas sekolah, kemudian dari komite. Nah, ini tergantung dari karakteristik permasalahan yang timbul macam itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, yang bisa mempermudah kami dalam penyelesaian masalah, yang bisa membantu permasalahan cepat selesai, itu kita bawa ke forum musyawarah atau rapat secara berkala, ataupun pada saat itu kalau memungkinkan kita mengumpulkan dari warga sekolah untuk kita ajak dialog, kemudian kita mintakan saran atau usulan-usulan untuk pemecahan masalah yang timbul, sehingga dicapai masukan yang terbaik dan diputuskan permasalahan itu bisa segera teratasi. Jadi Ibu berkonsultasi dengan pengawas sekolah dan meminta saran dari masukan terbaik dari permasalahan yang ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, dalam mengambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama dari hasil musyawarah mufakat tersebut, dan kita biasakan untuk masing-masing dari hasil keputusan atau solusi permasalahan itu bisa dipertanggungjawabkan supaya masing-masing yang bertiga atau punya permasalahan atau perselisihan itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kita putuskan dalam misalnya rapat atau semacam itu, atau hasil dialog semacam itu. Kemudian yang bisa membantu tercapainya terselesainya permasalahan itu, kita memang mengedepankan adanya kerjasama dalam satu tim. Itu lebih meringankan permasalahan, cepat terselesaikan daripada diselesaikan secara sendiri-sendiri. Jadi kerja tim itu lebih ringan dibandingkan bila bekerja secara sendiri-sendiri. Ya, jadi kerjasama dari semua pihak sekolah itu sangat menentukan ya Bu. Betul. Luar biasa sekali ya Bu Sri. Saya belajar banyak hal dari percakapan wawancara ini. Bagaimana kita mensikapi dilema-dilema yang mungkin terjadi pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sekali atas waktunya ya Bu. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat saya ke depannya. Amin. Semoga bisa bermanfaat ya Ibu. Apa yang bisa kami sampaikan memang semacam itu yang kami alami. Iya. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam.